Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah ma ba'da. Pemirsa PNV Channel yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kalau Ramadan dibagi dalam 3 tahapan. Inna fi Ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idqun minan nar. Sungguh Ramadan itu permulaannya adalah rahmat, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah ampunan, wa akhiruhu idqun minan nar, dan 10 hari yang ketiga adalah pembebasan dari neraka. Artinya apa? Usai kita menjalankan puasa bulan Ramadan, maka kita bersama-sama akan mendapatkan bonus besar yang bernama Idqun minan nar. Dan setelah itu kita masuk pada Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri orang Jawa biasa menyebut dengan istilah Lebaran. Ada Lebaran, ada Luberan, ada Laburan. Tentu ini menjadi menarik kalau kita bicara Idul Fitri di dalam kerangka Islam Nusantara, Islam yang dibawa oleh para wali. 3 istilah tadi, Lebaran, Laburan, Luberan. Kemudian pada Idul Fitri juga di dalam Islam Nusantara dikenalkan dengan gambar dengan logo, ada kupat, ada lepet, ada beduk. Ini semua mengandung makna yang dalam sesungguhnya bagaimana memahami agama tetapi dengan menggunakan simbol-simbol yang mudah diterima oleh masyarakat. Istilah beduk misalnya, menurut cerita beduk itu adalah personifikasi dari labeting waduk. Labet itu bekas, waduk itu perut. Asar daripada perut ini identik dengan puasa itu sendiri, asar daripada puasa. Semestinya orang berpuasa ini harus memiliki asar, menghasilkan asar yang itu akan bermanfaat ketika ia sudah selesai menjalankan ibadah puasa. Apa asarnya? La'allakum tattaqun. Asar dari puasa adalah agar kita semua dengan berpuasa menjadi lebih meningkat kualitas ketakwaannya. Kemudian ada istilah kupat. Di Jawa itu ada istilah kupat, simbolisasi Idul Fitri dengan istilah kupat. Kupat itu dari kata ngaku lepat. Maka ini sudah menjadi lazim di masyarakat ketika kita sudah sampai pada Idqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Karena dosa-dosa kita sudah mendapatkan awwaluhu rahmah, mendapatkan maghfirah, kita mendapatkan bonus akhir yang bernama Idqun minan nar, terbebas dari api neraka. Terbebas dari api neraka karena kita sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah pengampunan dari Allah itu mencukupkan segalanya? Nah, inilah yang kemudian dosa kita kepada Allah terhapus sudah dengan ibadah puasa, dengan qiyamul lail. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang menjalankan puasa bulan Ramadan atas dasar keimanan dan semata-mata mengharapkan ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama ramadhana, dan siapa saja yang mendirikan bulan Ramadan. Qama Ramadan ini untuk mengistilahkan qiyamul lail fi Ramadan, imanan wa ihtisaban, atas dasar keimanan dan keikhlasan semata-mata mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Urusan kita dengan Tuhan sudah dibersihkan dengan menjalankan puasa Ramadan, dengan qiyamul lail Ramadan. Tetapi urusan kita dengan sesama manusia, dengan hak Adam, inilah yang kemudian ada tradisi yang luar biasa, tradisi saling memanfaatkan. Ini tentu berawal dari doa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin
kullu amin wa antum bi khair. Ja'alanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dengan puasa kita, dengan qiyamul lail kita, dijadikan apa? Minal aidina wal faizin. Minal aidin, dari golongan orang-orang yang kembali. Aidin ini ada ya'udu, orang yang kembali pada kondisi di mana kama waladathu ummu. Sebagaimana kita dilahirkan oleh ibu kita, kembali hadir bersih tanpa dosa, kembali hadir tanpa celah. Inilah kondisi yang disebut dengan fitrah minal aidin wal faizin, dan karenanya kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Kalau di Jawa itu ngaturaken sugeng riyadin sedaya lepat nyuwun pangapunten, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, seluruh kesalahan mohon dimaafkan. Inilah yang dimaksud dengan membersihkan dosa sesama Adam. Karena dosa kita dengan Allah sudah Allah ampuni sepanjang dua hal tadi itu. Imanan wahtisaban. Tinggal kita sesama manusia untuk istighlal. Maka ada istilah halal bihalal. Ini sebenarnya tidak berasal dari kosakata bahasa Arab, tetapi sangat-sangat familiar di negara kita. Halal bihalal, halal dengan halal, bersih dengan bersih, baik dengan baik. Itulah esensi daripada Idul Fitri. Jadi tidak usah diperdebatkan, karena ada yang bermasalahkan. Yang namanya mengucapkan ucapan Idul Fitri itu harus dengan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kalau tidak seperti tidak sah, tidak. Intinya prinsipnya kita saling menghalalkan atas sesama, atas segala kesalahan kekurangan yang kita perbuat. Ini yang di dalam dimensi kejawan disebut dengan laburan. Jadi ada lebaran. Lebaran itu batas akhir. Puasa itu kan selama bulan Ramadan, 29 atau 30 hari. Selesai puasa, harus lebaran, harus selesai puasanya. Selesailah. Karena Idul Fitri haram untuk berpuasa. La yasihu as-saum fi khamsata ayyam. Puasa tidak sah pada 5 hari. Salah satunya adalah fi yaumil idain, pada hari 2 Idul Id ini. Sudah lebar. Di samping lebar dalam pengertian kedua adalah lepas. Lepas apa? Dosa kita kepada Allah lepas. Dosa kita kepada sesama, saling memaafkan. Ini esensi daripada lebaran. Idul Fitri ini juga dekat sekali dengan, kalau tadi kita bicara kupat, ngaku lepat, lebar. Selesailah urusan kita. Yang kedua, laburan. Penting sekali, Ramadan ini memberikan asar berupa laburan. Apa? Memberikan efek yang lebih baik lagi, kondisi sebelum dan sesudah puasa. Ada satu gambaran yang dibuat oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali tentang puasa ini. Bagaimana contoh puasanya kelompok umum, am, kelompok khusus, khawas, kelompok spesial, swasil khawas. Ini diibaratkan seperti kita berpuasa ini seperti puasanya, apakah puasanya ular atau puasanya ulat. Ular, dia harus melampaui masa berpuasa. Dia makan, kemudian berhenti makan dan bertapa tidak berpuasa. Selesai berpuasa, apakah akan merubah kebiasaan ular? Sebelum berpuasa, ular biasa menjulur-julurkan lidah, kulitnya seperti itu. Ada apa makanan di depannya dimakan. Setelah berpuasa, kulitnya berganti. Labur, berganti kulit yang baru. Tetapi itu tidak menghilangkan tradisi lama yang sudah dilakukan oleh ular. Puasa seolah tidak memberikan asar apa-apa bagi kehidupannya. Tetapi berbeda. Puasa kelas khawasil khawas, kelompok-kelompok istimewa. Atau puasa kelasnya kelompok khawas. Puasa di mana ia melahirkan batinnya, sam'uhu, pendengarannya, penglihatannya, bahkan hatinya dituntun untuk semata-mata mengharapkan ridha Allah. Maka ia berpuasa seperti ulat. Ulat ketika ia hidup di pucuk dedaunan, memakan pucuk-pucuk daun, yang itu mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pepohonan. Tetapi setelah itu ia berpuasa, masuk di dalam kepompong, tidak mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan ketika selesai ia berpuasa,
keluar wujud baru, kupu-kupu yang memberikan keindahan pada dunia ini. Dimanapun ia berada, dimanapun ia singgah, tidak pernah kita dengar kupu-kupu mematahkan dahan, apalagi ranting. Ia hanya hinggap di bebungaan yang indah. Ia ketika hinggap memberikan asar yang baik bagi bunga itu. Bagaimana serbuk sari bisa terjadi pembuahan? Itu pun karena yang dilakukan oleh kupu-kupu. Ini filsafat yang kedua. Laburan. Puasa ini harus menjadikan kita, memberikan asar pada kita berupa asar laburan, memberikan warna yang baru, memberikan corak yang baru bagi kehidupannya. Dimanapun, dalam posisi apapun, ia akan memberi manfaat, memberi rasa damai, memberi rasa bahagia bagi semuanya. Dan esensi filsafat yang ketiga adalah luberan. Orang berpuasa, ia terbiasa untuk hidup dalam keadaan perut lapar, tubuh lemas. Maka setelah ia berpuasa, asar yang paling dapat dirasakan ada luberan tadi. Ia akan menjadi orang yang suka berderma, yang tidak ingin melihat orang lain lapar, tidak ingin melihat orang lain menderita. Maka apa yang ia punya, apa yang ia miliki, dipersembahkan untuk sesama. Kelihatannya sederhana, tetapi inilah filsafat Jawa berbicara tentang Idul Fitri. Capaian yang dilakukan oleh setiap orang, setiap hamba, setiap mukmin yang sudah melaksanakan puasa. Kupat ada lepet. Lepet itu disilep sing rapet. Orang berpuasa tidak layak karena apa? Setiap kalimat ada pertanggungjawaban. Setiap perbuatan ada aspek pertanggungjawaban. Maka orang yang berpuasa hatinya, berpuasa pikirannya, berpuasa kehidupannya, ia akan menyilap, akan menyimpan segala sesuatu yang tidak baik yang dilakukan oleh sesama maupun oleh dirinya, diganti dengan sesuatu yang baru. Ini saya kira filsafat daripada Idul Fitri, atau orang Jawa bicara Lebaran. Orang bicara Idul Fitri, berbicara Lebaran, kita mungkin sering melihat ada simbol kupat, ada simbol lepet, ada simbol beduk, dan simbol-simbol yang lain yang ini digunakan sebagai cara bagi para wali untuk menyampaikan dakwah. Janur itu juga penamaan yang dilakukan dalam kerangka bagaimana memahami ajaran agama dengan mudah. Janur itu ja'a nur, ja'a telah datang. Apa yang datang? An-nur, datang. An-nur, cahaya. Janur ini juga disebut sejatining nur. Orang yang selesai berpuasa, ia telah menerima datangnya An-nur, datangnya Islam, datangnya kebenaran, dan akan melalui hari-harinya setelah di dalam berpuasa ini dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk sesama. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya di antara kamu, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baiknya di antara kamu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dari kelompok orang-orang yang al-aidin, orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali pada kesucian, kembali pada kondisi kama waladathu ummuh, sebagaimana kita baru saja dilahirkan oleh ibu kita. Karena dosa-dosa kita ini sudah dibakar dengan menjalani ibadah puasa. Puasa Ramadan. Ramadan itu dari kata romido, artinya panas yang menyengat, yang itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Puasa kita menjadikan kita terbersih dari dosa-dosa kepada Allah. Qiyamul lail kita menjadikan kita mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah, dan disempurnakan lagi dengan kita saling bersalam-salaman, bersilaturahim, bertemu dengan semua orang yang ada di sekitar kita untuk saling bermaaf-maafan. Ini mungkin masih kondisi COVID-19, di mana pemerintah juga menganjurkan untuk tidak mudik, maka manfaatkanlah media yang ada untuk saling memaafkan dengan media sosial. Maka mudah-mudahan itu akan menyempurnakan ibadah puasa kita. Tidak cukup puasa hanya melahirkan lapar dan dahaga, tetapi bagaimana puasa melahirkan asar berupa kepedulian kepada sesama, agar
tidak ada orang-orang di sekitar kita yang merasakan betapa sakitnya lapar, sakitnya dahaga karena tidak memiliki apa-apa. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.